Video ini akan membahas tentang bab 4 Sistem Komputer Informatika kelas 10 Kurikulum Sekolah Penggerak. Pernahkah kalian melihat bagaimana peranti elektronik bekerja seperti mesin cuci, mesin pemotong, dan lain-lain? Komputer sebenarnya sama halnya dengan peranti lain, tetapi tampak lebih kompleks. Pekerjaan yang dilakukan oleh komputer dilakukan oleh banyak komponennya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Data berupa teks, suara, sentuhan, dan lain-lain dari peranti masukan atau peranti input akan diproses oleh CPU atau unit pemrosesan utama untuk menghasilkan suatu output berupa tampilan informasi atau yang kita sebut sebagai output. Sistem komputer sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware itu dapat disentuh seperti mouse, hard disk, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Kemudian ada software atau perangkat lunak yang terinstal di dalam hardware sehingga saling berkolaborasi dan dapat digunakan oleh brainware atau pengguna. Jadi sistem komputer secara sederhananya terdiri dari hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware atau pengguna. Di sini ada gambar beberapa perangkat keras atau hardware, contohnya ada printer, CPU, keyboard, mouse, dan lain-lain. Dan software atau perangkat lunak yang tersimpan atau terinstal di dalam hardware sehingga keduanya saling berkolaborasi membentuk sistem komputer. Di sini terlihat gambar satu perangkat komputer yang biasa kita gunakan seperti monitor, speaker, keyboard, CPU atau Central Processing Unit, headphone, printer, dan yang lainnya. Kemudian software sendiri banyak contohnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Windows, dan lain-lain yang terinstal atau ada di dalam perangkat keras yang tampilannya atau outputnya melalui monitor. Perangkat lunak tidak terlihat secara fisik, tetapi menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Contohnya seperti tadi Microsoft Windows, Linux, sedangkan software pada smartphone yang sering kalian gunakan adalah contohnya adalah Android. Kemudian antara software dan hardware dapat digunakan oleh brainware atau pengguna. Jenis-jenis komputer yang pertama, mikrokomputer atau komputer mikro. Contoh dari komputer mikro ini adalah ultrabook, permainan konsol, telepon pintar atau smartphone, dan tablet yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi smartphone yang sering kalian gunakan itu sudah termasuk ke dalam komputer atau mikrokomputer. Nah, di sini ada gambar Raspi yang digunakan untuk menjalankan program perkantoran dan dapat juga digunakan untuk menjalankan sebuah game. Kemudian komputer personal atau PC. PC dapat berbentuk desktop atau dirancang untuk ditaruh di atas meja ataupun dapat dijinjing dan dibawa seperti laptop. Mini komputer merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai dalam skala industri. Mini komputer ini kapasitasnya lebih besar dibandingkan dengan PC ataupun laptop. Jenis komputer selanjutnya adalah mini komputer. Komputer mini ini dipakai untuk menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah karena memori atau kapasitas penyimpanannya lebih besar. Kemudian komputer mainframe. Komputer mainframe ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer.
dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau pelayan. Kemudian superkomputer. Nah, ini komputer yang paling besar karena memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung oleh flops atau floating point operation per second. Nah, beberapa gawai atau gadget perangkat elektronik kecil yang berfungsi khusus ada yang termasuk komputer. Contohnya smartphone atau telepon pintar yang sering kalian gunakan, dan tablet yang makin populer dan menjadi perlengkapan sehari-hari di era digital ini. Interaksi manusia dan komputer. Yang pertama ada berbasis GUI, Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI ini merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui icon, menu, dialog dengan button, dan textbox, radio button untuk satu pilihan atau checkbox. Nah, di sini contohnya ya, yang gambar A antarmuka berbasis grafis seperti Android yang sering kali gunakan, berarti menggunakan interaksi berbasis GUI. Kemudian yang B, menu juga sering ada di dalam komputer atau PC. Yang C, dialog, dan yang D, checkbox atau radio button. Nah, di sini ada contoh desktop dalam tampilan berbasis GUI yang kita gunakan atau sering kalian lihat melalui monitor komputer. Kemudian interaksi yang selanjutnya adalah antarmuka berbasis perintah atau command line interface yang kita sebut sebagai CLI. Sistem operasi berbasis CLI ini merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Ini contohnya, contoh antarmuka berbasis perintah atau CLI. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perangkat suara dan melalui aplikasi. Contohnya ketika kita mengirim voice note melalui WhatsApp ataupun mengirimkan audio atau musik lewat aplikasi yang menyediakan interaksi melalui suara atau audio. Interaksi manusia dan komputer selanjutnya yaitu melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video ataupun foto. Contohnya kamera yang menyediakan atau memfasilitasi kita untuk berinteraksi dan menyediakan kamera. Selain itu, handphone atau smartphone yang sering kita gunakan juga sudah memfasilitasi kita untuk berinteraksi melalui gambar ataupun video. Kemudian melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Piranti masukan ini contohnya ada keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Kolaborasi dalam sistem komputer. Di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi, atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Seperti halnya manusia yang terdiri dari tangan, kaki, organ tubuh dalam yang menjalankan peran masing-masing dan saling berkolaborasi sehingga membentuk satu sistem yang dapat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kolaborasi sistem komputer ini seperti seorang manusia yang di dalam tubuhnya beroperasi dan menjalankan perannya masing-masing.
Kolaborasi sistem komputer menghasilkan sebuah sistem komputer yang bermanfaat bagi pengguna atau brainware. Bahwa dalam sistem komputer sendiri terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti ketika melakukan instalasi program aplikasi pengkajian atau payroll di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolah lembar kerja. Contoh lainnya ketika membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya, perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software di atas saling bekerja sama satu sama lain. Sebuah software bergantung pada software lainnya. Seperti tubuh kita ya, ketika kita tangannya tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, maka organ lain pun juga akan terganggu sistemnya atau fungsinya, sehingga sistem komputer berkolaborasi dengan aplikasi dan saling bergantung sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi ini berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ini adalah Microsoft Windows, Linux, macOS, Android yang ada di dalam smartphone kalian ini termasuk sistem operasi, iOS, dan sebagainya. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses, memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Jadi sangat vital ya sistem operasi ini dalam sebuah komputer maupun di dalam smartphone. Fungsi sistem operasi atau iOS sendiri, yang pertama menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, antarmuka artinya output tampilan seperti desktop maupun tampilan pada gawai kita. Kemudian yang kedua, mengendalikan input dan output. Artinya sistem operasi ini mengendalikan input atau masukan yang diberikan kepada sistem dan mengendalikan output atau keluaran yang telah diolah oleh CPU. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Artinya menjaga perantara program aplikasi untuk berinteraksi dengan keyboard ataupun perangkat input dan output lainnya. Fungsi selanjutnya mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Hal ini dimaksudkan agar berjalan dengan baik antara perangkat lunak yang ada di dalamnya dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, mengelola file, copy, save, sort, delete, dan lain-lain. Artinya, sistem operasi menyediakan cara yang konsisten untuk menyimpan dan mengambil data. Sehingga sistem operasi ini berfungsi untuk menstabilkan ataupun menyediakan cara yang konsisten agar penyimpanan data ataupun pengambilan data dapat dilakukan dengan baik. Menangani interupsi dan error. Jika tidak ada sistem komputer, maka hal-hal yang ada di dalam perangkat tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian menangani komunikasi dengan jaringan. Selanjutnya, bertanggung jawab untuk mentransfer program ke memori dan dari memori. Artinya, dia mengelola memori. SO dapat mengatur pergantian penggunaan prosesor dan menentukan prioritas program yang dijalankan atau multitasking.
Kemudian bertanggung jawab atas pembuatan akun pengguna dan kata sandi serta penerapannya. Jadi ketika kita membuat akun, di sini sistem operasi atau OS bertanggung jawab atas pembuatan akun pengguna dan kata sandi serta penerapannya, sehingga data yang ada dapat aman dan tidak bocor. Setiap SO ini terdiri dari komponen dengan tugasnya masing-masing dan spesifik. Dan yang terakhir adalah mengelola prosesor, artinya mengelola CPU ataupun bagiannya yang kita sebut sebagai scheduler, penjadwalan. Jadi sistem operasi ini punya sistem yang disebut dengan scheduler yang fungsinya adalah mengelola CPU dan mengelola prosesor tersebut. Multitasking yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, seperti sambil merajut, kita nonton TV, bahkan sesekali kita menengok HP. Ternyata multitasking ini tidak hanya bisa dilakukan oleh manusia, tetapi sebuah komputer yang sedang melakukan multitasking juga dapat kita lihat ketika pengguna menjalankan berbagai aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah lembar kerja, aplikasi presentasi, dan aplikasi pen untuk menggambar. Jadi dalam satu waktu komputer dapat melakukan beberapa pekerjaan. Seperti ilustrasi pada gambar, manusia bisa bekerja, kemudian menulis, mengetik dalam satu waktu. Komputer pun juga demikian. Contohnya ketika kalian menggunakan Android, kalian membuka WhatsApp, kemudian membuka SMS, membuka Instagram. Ini namanya disebut dengan multitasking. Sistem operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma atau round robin. Round robin ini sebuah algoritma karena sistem operasi adalah sebuah program juga. Prinsip dari algoritma penjadwalan round robin dijelaskan seperti berikut ini. Round robin ialah salah satu algoritma yang digunakan oleh penjadwalan proses. Dalam sebuah sistem operasi, pada algoritma RR ditentukan suatu slot waktu atau time phase yang akan dialokasi ke setiap proses dalam porsi yang sama dan dalam urutan melingkar menangani semua proses tanpa prioritas. Penjadwalan RR sederhana dan mudah diterapkan. Penjadwalan ini dapat diterapkan pada masalah penjadwalan lain seperti penjadwalan pakai data di jaringan komputer. Namun, algoritma ini berasal dari prinsip round robin, di mana setiap orang mengambil bagian sama dari sesuatu secara bergantian. Artinya, di sini multitasking dapat berjalan apabila sistem operasi melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma round robin. Ada dua pendekatan algoritma untuk menyelesaikan RR scheduler. Algoritma pertama, yang pertama, selama periode satu slot waktu atau kuantum, jika ada job selesai, hapus dari antrean, kemudian ambil berikutnya. Lalu di akhir satu kuantum, antrean kembali, ambil giliran berikutnya. Algoritma yang kedua, selama periode satu kuantum, jika ada job selesai, hapus dari antrean, tunggu sampai akhir kuantum. Kemudian di akhir satu kuantum, antrean kembali, ambil giliran berikutnya. Seperti games dash atau pelayanan dalam restoran, pasti kalian pernah memainkan games tersebut. Nah, di situ contoh dari algoritma secara sederhana. Di sini ada simulasi penjadwalan proses dalam satu waktu, kemudian ada sebuah antrian. Di deskripsi kejadiannya, P0 datang, kemudian diproses, hingga akhirnya pada P4 selesai. Cara komputer bekerja. Komputer bekerja dengan melakukan 3 tahapan, yaitu menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard, mouse, kemudian memproses informasi yang diterima pada bagian CPU atau Central Processing Unit, menyajikan informasi hasil olahan kepada pengguna melalui perangkat keluaran seperti monitor, printer, dan lainnya. Nah, di sini adalah penggambaran dari cara komputer bekerja. Komputer menerima masukan dari piranti input seperti keyboard, mouse, kemudian diproses melalui port
Komponen pemroses terdiri dari CPU berupa chip, ROM, RAM, hard drive, dan lain-lain. Kemudian setelah diolah atau diproses informasi, lalu penyajian informasi hasil olahan kepada pengguna melalui perangkat keluaran, yaitu monitor, printer, dan lain-lain. Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan melalui program. Semua komputer, mulai yang kecil seperti ponsel pintar atau smartphone sampai yang besar dan canggih harus mempunyai CPU. CPU itu bagaikan otak ya kalau bagi manusia. CPU berinteraksi dengan tempat penyimpanan primer atau memori utama, mengacu ke data dan instruksi yang disimpan di dalamnya. Di sini contoh dari Central Processing Unit atau CPU. Input atau penginputan data dikirim ke dalam memori, store data dan program. Setelah diolah, maka output atau keluarannya dapat kita lihat melalui perangkat output. CPU menjalankan instruksi program dengan cara CPU memiliki clock internal yang menghasilkan detak atau pulse dengan kecepatan tetap untuk menyinkronkan semua operasi komputer. Sebuah instruksi siklus mesin tunggal dapat terdiri atas sejumlah besar subinstruksi yang masing-masing harus mengambil setidaknya satu siklus clock. Setiap jenis CPU dirancang untuk memahami sekumpulan instruksi tertentu yang disebut dengan instruksi set. Nah, di sini siklus mesin pada komputer sebelum dan setelah bekerja. Yang pertama, siklus mesin pada komputer sebelum bekerja. Ini masih berantakan ya, belum berurutan. Kemudian setelah diproses melalui proses instruksi, maka CPU dapat mengoutputkan atau menampilkan hasil prosesnya melalui perangkat output. Lokasi dalam memori untuk setiap instruksi dan setiap bagian data diidentifikasi oleh sebuah alamat. Artinya, setiap lokasi memiliki nomor alamat seperti loker atau kotak penyimpan di perpustakaan atau di sekolah. Seperti kotak penyimpan memiliki nomor yang tetap, isi kotak penyimpanannya bisa berbeda di suatu waktu. Bisa berisi tas, bisa berisi buku, atau berisi tumbler air minum. Nah, di sini contoh memory address seperti kotak surat. Seperti halnya kotak penyimpanan, memori bisa berisi instruksi atau data. Instruksi lama bisa diganti dengan instruksi baru. Demikian juga data lama bisa diganti dengan data baru. Tetapi memori tetap memiliki alamat yang sama. Tidak seperti kotak penyimpan, lokasi memori hanya dapat menampung sejumlah data dalam ukuran byte. Jadi, memori atau kapasitas sebuah CPU atau penyimpanan itu dapat kita masuki sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa.